Assalamualaikum sahabat Jurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah sampai bab 11. Pada bab 11 ini, kami akan menemani kalian sampai bab 11 selesai. Oh iya, bab 11 ini berjudul You Are So Beautiful. Baiklah sahabat Jurihan, mari kita simak sama-sama ya. Samar terdengar deru mesin mobil yang baru saja dimatikan di depan pintu gerbang rumah Om Ridwan. Seperti yang sudah dikatakan Ane tadi pagi, bahwa dia akan nginap di rumah Nisa selama 3 hari. Sore ini, Nisa benar-benar datang untuk menjemput Ane. Nisa masuk ke dalam rumah dan menunggu Ane keluar dari kamarnya. Tak berapa lama, terdengar suara mobil ikut terparkir di depan rumah. Ternyata Om Ridwan pulang dari kantornya. Om Ridwan pun masuk ke dalam dan melihat Nisa masih menunggu Ane. Nisa menyapa Om Ridwan dengan ramah, sekaligus meminta izin agar Ane diperbolehkan ikut bersamanya. Nisa, sudah lama? Lagi nunggu Ane kan? Sapa dan tanya Om Ridwan sambil menjatuhkan bokongnya di sofa. Iya Om, Ane lagi siap-siap, bisa izin ya Om, bawa Ane. Karena buku yang harus dibagikan jumlahnya tidak sedikit, dan kami membutuhkan tenaga tambahan, pamit Nisa. Iya, Om izinkan, selama kegiatan itu baik, Om akan dukung kalian, dan Om juga bersyukur, anak Om Tasya bisa ikut bersama kalian, setidaknya dia akan berubah menjadi lebih baik. Tasya? Sahut Nisa merasa ada sesuatu yang janggal. Ane yang sudah berdiri di belakang Om Ridwan, mengedip-ngedipkan matanya kepada Nisa. Memberi isyarat bahwa Tasya juga akan ikut bersama mereka. Untungnya, Nisa cepat menangkap maksud isyarat dari Ane. Nisa pun mengiyakan jika Tasya akan ikut bersama mereka. Ane pun tersenyum lega. Om, Ane pamit ya, kata Ane sambil menyalam tangan Om Ridwan. Loh, Tasya mana? Kok nggak ikut sama kalian? Tanya Om Ridwan heran. Tante Widya yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja muncul dan langsung menyambar, menjawab pertanyaan suaminya. Tasya tadi ke kampus dulu Pak, ada kelas katanya. Pakaiannya langsung dibawa oleh Ane dan Nisa. Jadi Tasya langsung ke base camp nanti. Iya kan Ane? Terang Tante Widya sambil mengerlingkan salah satu matanya. Dengan terbata Ane pun mengiyakan. Akhirnya Nisa dan Ane berpamitan dan langsung berlalu bersama mobil yang mereka tumpangi. Di perjalanan, Nisa bertanya kepada Ane, apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya dengan Tasya? Ane, sekarang jujur sama aku. Apa sebenarnya rencana Tasya dan mamanya yang gila itu? Tante Widya? Bodoh. Tante Widya kek, siapa kek? Aku nggak peduli. Yang jelas dia orang jahat. Sakit jiwa. Udahlah. Cerita semuanya ke aku, titah Nisa yang sangat sebel dengan sikap Tante Widya dan Tasya yang suka semena-mena sama Ane. Ya kamu tahu sendiri kan, kalau Tasya sangat berambisi jadi model terkenal. Nisa mengangguk, nah, lusa akan ada ajang perlombaan apa aku juga nggak ngerti, dan dia akan ikut lomba itu.
Katanya sih ini salah satu langkah agar dia bisa terkenal. Jadi, kegiatan kita yang dijadikan alasan agar dia bisa keluar dari rumah, tebak Nisa. Yah, Om Ridwan sudah melarangnya untuk tidak ikut kelas modeling itu. Tapi Tasya dan mamanya tidak setuju. Lalu Om Ridwan mengancam akan mengawal Tasya ketat. Pakai bodyguard atau apalah. Dan dia hanya diperbolehkan keluar rumah jika ikut kegiatan positif bersamaku. Jadi maknanya, dia memanfaatkan ini. Licik banget tuh anak, geram Nisa dengan sorot mata yang tajam namun tetap fokus menyetir. Sebenarnya, dia tidak tahu kalau kegiatan ini sungguhan. Maksudnya, tanya Nisa penasaran. Tasya hanya memintaku untuk mencari alasan agar dia bisa ikut lomba itu saja. Jadi dia memang benar-benar tidak tahu kalau kegiatan ini sungguhan. Jadi ini sebabnya kamu nangis kemarin, selidik Nisa dengan suara datar. Ane pun mengangguk pelan dengan wajahnya yang sedih. Ane, kamu sih jadi orang terlalu baik. Rela menahan sakit demi kebahagiaan orang lain. Sementara orang itu tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan kamu. Mereka bisa tertawa lebar di atas penderitaan kamu. Berang Nisa melihat sahabatnya selalu tersakiti oleh tante dan sepupunya. Sebenarnya, sejak dulu Tasya sangat menyayangi Ane, hanya saja sekarang keadaanlah yang memaksanya berbuat seperti ini kepada Ane. Dan jauh di lubuk hati Tasya, dia sangat bersedih dan merasa sangat bersalah membuat Ane berada dalam kondisi seperti ini. Sa, insya Allah, aku ikhlas menjalaninya. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Rencana Allah itu jauh lebih indah daripada rencana kita, Sa. Jadi, aku mohon maafin Tasya ya. Dia juga pasti terpaksa ngelakuin ini. Ujar Ane dengan suara lembut dan senyum tipis menghias bibirnya. Nisa hanya menghela nafas panjang mendengar kata-kata sahabatnya. Bahkan dia semakin sayang pada Ane. Ternyata di zaman seperti sekarang ini, yang orang-orangnya pada nggak peduli, selalu mementingkan diri sendiri. Masih ada orang seperti Ane. Ya, Febriana Fadilah. Gadis baik hati yang santun tutur bahasanya. Tidak hanya parasnya saja yang cantik, bahkan hati dan pikirannya juga selalu cantik. Terkadang membuat Nisa merasa iri tidak bisa seperti Ane. Tapi dia juga bersyukur, setidaknya banyak pembelajaran yang ia dapat dari Ane. Akhirnya mereka sampai di rumah Nisa. Yah, rumah yang dibelikan oleh papanya sejak ia masuk kuliah karena pekerjaan papanya selalu berpindah-pindah. Dan Nisa sendiri merupakan anak tunggal. Maka tak heran jika dia menyayangi Ane seperti saudaranya sendiri. Nisa dan Ane keluar dari mobil dan membawa barang-barang Ane masuk ke dalam rumah. Nisa langsung menyuruh Ane membawa tasnya ke dalam kamar Nisa. Ane pun langsung membawanya. Ini sudah kesekian kalinya Ane main ke rumah Nisa, sehingga dia tidak merasa canggung lagi. Begitu sampai di kamar, handphone Ane berdering. Panggilan masuk dari Tasya, Ane pun langsung menjawabnya. Assalamualaikum Syah, ada apa?
Tanya Ane sambil mendudukkan bokongnya dan meletakkan tas yang dicangklongnya di atas tempat tidur. Waalaikumsalam, Ne. Kamu nggak lupa bawa tas aku kan? Mana mungkin aku lupa, Syah. Nanti kamu ambil ya. Sekarang aku sudah di rumah Nisa, ungkap Ane lembut. Oke, makasih banyak ya, Ne. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ane terdiam sesaat, menghela nafas berat sambil berharap apa yang dilakukannya selama ini tidak akan sia-sia. Tasya akan berhasil meraih impiannya. Semoga kamu berhasil dengan impian kamu, Syah. Harapan dan doa Ane untuk Tasya. Nisa masuk ke kamarnya dan melihat Ane duduk diam seperti orang yang sedang melamun. Lalu Nisa mendekati Ane dan duduk di sebelahnya sambil menggenggam lembut kedua tangan Ane. Ne, kamu nggak apa-apa kan? Kalau ada masalah jangan dipendam sendirian, nanti bisa sakit. Ada aku yang selalu siap mendengarkan apapun masalah kamu. Dan insya Allah, selagi aku bisa aku akan selalu bantuin kamu, ujar Nisa menatap sendu wajah Ane yang tak pernah bosan untuk dilihat. Sa, kamu sahabat terbaikku, makasih untuk semuanya, aku nggak tahu bagaimana nasibku jika Allah tidak mempertemukan kita. Itulah gunanya sahabat, dia ada bukan hanya di saat suka tapi juga di setiap kesusahannya pun kita akan selalu ada, ucap Nisa dengan senyum manisnya. Keduanya pun saling berpelukan, azan maghrib pun berkumandang, keduanya segera bergegas mengambil air wudhu kemudian sholat 3 rakaat. Lalu Nisa keluar kamar untuk menyiapkan makan malam mereka, sementara Ane tak pernah tinggal rutinitasnya setelah selesai sholat. Dia selalu membaca Al-Quran, surat Yasin dan menghadiahkan Al-Fatihah untuk kedua orang tuanya dan juga orang-orang yang dicintainya, tak lupa pula untuk dirinya sendiri. Setelah selesai menyiapkan makanannya, Nisa kembali ke kamarnya untuk memanggil Ane. Namun Ane masih belum selesai membaca surat Yasin. Nisa ikut duduk di bawah sambil memperhatikan Ane dengan senyum indah. Nisa memandang takjub. Sungguh ia wanita luar biasa, benar-benar wanita idaman. Meskipun banyak yang mencoba mendekati, Ane selalu saja menolaknya dengan lembut. Hanya Hafiz yang berhasil membawanya makan bersama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, Nisa segera membukanya dan ternyata Tasya yang datang bersama seorang lelaki muda yang berpenampilan sangat baik. Tasya, decit Ane sambil melongo. Apa yang akan dikatakan Nisa kepada Tasya, dan apa yang dikatakan Ane saat ia melihat Tasya bersama lelaki muda itu? Nantikan kelanjutan ceritanya pada bab selanjutnya di Yurihan Author Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum